Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang hidrokarbon. Kemarin sudah kita belajar tentang klasifikasinya. Kita sudah belajar ciri khasnya, jenisnya, rumusnya, ikatan pi, uji CH, urea, evaluasi. Sekarang kita mempelajari alkana. Kemarin sudah tata nama, contoh soal sudah, latihan juga sudah, somer, jenisnya. Nah sekarang sampai pada sifat fisika hidrokarbon. Sifat fisika yang akan kita pelajari di sini ada 3 saja, yaitu tentang titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sifat fisika daripada alkana, kita pahami dulu apa itu titik didih dan kenapa dia mendidih. Titik didih diartikan sebagai suhu pada saat suatu zat dari fase cair berubah menjadi fase uap. Suhu pada saat suatu zat yang fasenya cair berubah menjadi uap. Contoh misalkan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu adalah suhu pada saat air yang berwujud cairan berubah menjadi uap atau berubah menjadi gas. Lalu apa itu titik leleh? Titik leleh adalah sama seperti ini. Titik leleh adalah suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Di sini kita bicara suhu titik didih. Pada titik leleh pun kita bicara suhu. Kenapa suhu itu menyebabkan benda itu mendidih? Kenapa suhu itu menyebabkan suatu zat itu meleleh? Karena ada aturan umum bahwa suhu semakin tinggi suhunya, maka suatu zat itu akan energi kinetik suatu senyawa itu akan semakin besar. Semakin besar suhunya, maka energi kinetik suatu senyawa itu akan semakin besar. Atau getaran suatu senyawa itu akan semakin besar. Atau frekuensi suatu senyawa itu akan semakin besar. Sehingga semakin besar suhunya, maka frekuensi getarannya akan semakin besar. Maka otomatis antar satu senyawa dengan senyawa yang lain itu akan saling mendorong satu sama lain, akan saling menjauh satu sama lain, sehingga berubahlah dia yang semula nempel menjadi semakin menjauh. Semakin besar terus suhunya, maka dia akan semakin menjauh. Muncul fase cairan. Semakin tinggi lagi suhunya, maka dia akan frekuensi getarannya akan semakin besar, maka jarak antar senyawa akan semakin besar, sehingga muncullah fase uap. Suhu pada saat suatu benda berubah fase dari padat menjadi cair itu namanya titik leleh. Suhu pada saat suatu cairan berubah fase menjadi gas itu disebut dengan titik didih. Nah, ada sifat fisika pada alkana. Kita akan bicara titik didih, kita akan bicara titik leleh. Kemudian massa jenisnya. Massa jenisnya itu adalah massa per volume. Massa per volumenya. Sifat fisika alkana. 1. Semakin panjang rantai karbonnya. Rantai karbonnya semakin panjang, maka ini titik didihnya semakin tinggi. Titik lelehnya semakin tinggi, massa jenisnya semakin besar. Nah ini berpola. Semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Artinya apa? Suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan mereka semakin tinggi. Contoh misalkan ini propana. Semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Propana, rantai karbonnya ada 3.
butana rantai karbonnya ada 4, pentana rantai karbonnya ada 5. Semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Propana yang titik didihnya adalah minus 42 derajat, semakin panjang rantai karbonnya. Butana maka titik didihnya menjadi 0,4. Pentana yang rantai karbonnya lebih panjang, titik didihnya 36 derajat Celcius. Kenapa semakin panjang rantai karbonnya titik didihnya semakin tinggi? Ini karena ada namanya gaya London. Gaya London atau energi ikatan antara atom dalam atom antar atom dalam satu senyawa dengan atom dalam senyawa yang lain. Ini akan ada semacam gaya tarik magnet. Gaya tarik magnet antar mereka. Secara perhitungan, gaya tarik magnetnya ini jumlahnya ada 3. Kalau dengan gaya tarik magnet yang jumlahnya ada 4, maka yang lebih kuat nempel adalah butana kalau dibandingkan dengan propana. Karena gaya tarik magnetnya di sini ada 4, di sini ada 3. Ini lebih kuat nempel daripada propana. Maka secara otomatis untuk memisahkan probutana dengan butana itu lebih sulit daripada memisahkan propana dengan propana. Yang ini lebih sulit, sehingga butuh suhu lebih tinggi untuk memisahkan butana antara butana dengan butana daripada memisahkan propana dengan propana, sehingga titik didihnya lebih tinggi daripada propana. Begitu juga dengan pentana. Untuk memisahkan pentana dengan pentana yang lainnya, itu dibutuhkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan memisahkan butana dengan butana yang lainnya. Di sini perlu suhu 36 derajat Celcius. Kalau ditanya kenapa suhunya lebih tinggi, karena gaya Londonnya lebih besar. Di sini bagian yang menempel gaya tarik magnetnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nempelnya lebih kuat satu sama lain. Kalau ini nempelnya ada 4, ini nempelnya ada 5. Maka suhu untuk memisahkan pentana dengan pentana lebih tinggi daripada suhu untuk memisahkan butana dengan butana. Sehingga dikatakan semakin panjang rantai karbonnya, titik didihnya semakin besar atau semakin tinggi. Ini sifat fisika yang pertama. Titik leleh bagaimana? Satu pola dengan titik didih. Satu pola dengan titik didih. Semakin tinggi, semakin panjang rantai karbonnya, titik didihnya semakin tinggi, titik lelehnya pun semakin tinggi. Satu pola dengan titik didih. Lalu bagaimana dengan massa jenisnya? Massa jenisnya ternyata semakin panjang rantai karbonnya, massa jenisnya semakin besar. Logika. Kalau satu ruangan terisi seperti ini, maka satu ruangan ini akan terisi 10. Ruangan yang sama diisi oleh propana, maka satu ruangan ini hanya terisi oleh 6. Dengan ruangan yang sama ini terisi 6, dengan ruangan yang sama ini terisi 10, maka beratnya adalah lebih berat yang diisi 6, lebih berat yang diisi 10 daripada yang diisi 6. Tadi definisi dari massa jenis adalah massa per volumenya. Sehingga dalam volume yang sama yang lebih berat adalah pentana daripada propana. Sehingga massa jenis pentana lebih besar daripada massa jenis propana. Karena dalam volume yang sama di sini terisi 10, dalam volume yang sama di sini terisi 6. Di sini ada ruang-ruang kosong. Ada ruang-ruang kosong yang tidak mungkin diisi oleh 3 karena ini cuma muat 5. Ini cuma muat 5. Ini cuma muat 3, maka ini tidak bisa diisi oleh 3. Otomatis ini ruang kosong. Ini cuma bisa diisi oleh 2, otomatis ini ruang kosong 2, ruang kosong 2.
ada bagian yang kosong sehingga pentana lebih ringan massa jenisnya daripada propana lebih ringan massa jenisnya daripada pentana dalam ukuran volume yang sama. Dengan ukuran volume yang sama, pentana lebih berat daripada propana, atau bahasa lainnya massa jenis pentana lebih besar daripada massa jenis propana. Itu ya tentang massa jenis. Lalu sifat kedua, dengan jumlah karbon yang sama, semakin banyak cabangnya, titik-titik semakin rendah. Dengan jumlah karbon yang sama, semakin banyak cabangnya, titik-titik semakin rendah. Ini. Dengan jumlah karbon yang sama, ini jumlah karbonnya ada 5, ini jumlah karbonnya ada 5, ini jumlah karbonnya ada 5. Sama-sama 5. Dengan jumlah karbon yang sama-sama ada 5, semakin banyak cabangnya, maka titik-titik semakin rendah. Semakin banyak cabangnya, maka titik-titik semakin rendah. Ini rantai lurus, tidak ada cabang. Titik-titiknya 36. Ini ada 1 cabang, maka titik-titiknya akan semakin rendah. 28. Ini ada 2 cabang, maka titik-titiknya lebih rendah daripada ini. Jadi 9. Logikanya kenapa? Kembali lagi kepada gaya London. Kembali lagi kepada gaya London atau bagian yang mempunyai atau gaya tarik magnet antar senyawa, antar unsur-unsur di dalam satu senyawa dengan unsur-unsur pada senyawa yang lain. Kembali pada gaya London. Di sini gaya Londonnya banyak sekali. Di sini ada gaya London satu sama lain. Katakanlah gaya Londonnya sini ada 5. Maka dia sangat kuat menempel. Untuk memisahkannya sangat sulit. Butuh suhu lebih tinggi 36. Katakan ini gaya Londonnya yang nempel cuma 4, lebih sedikit daripada 5. Maka gaya Londonnya lebih rendah daripada ini, otomatis suhunya untuk memisahkan ini lebih rendah lagi daripada ini, 28. Kalau ini gaya Londonnya yang nempel berapa? Paling cuman bagian yang ini saja yang nempel dengan satu sama lain. Atau ini dengan ini dengan satu sama lain, 2 bagian, maka akan lebih rendah daripada yang ini, 4 bagian, 9. Jadi dengan rumus molekul yang sama, semakin banyak cabangnya, maka titik-titiknya semakin rendah karena gaya Londonnya semakin lemah. Gaya Londonnya semakin lemah. Gaya Londonnya semakin sedikit. Dan ini berpola dengan titik leleh. Ini berpola dengan titik leleh. Semakin banyak cabangnya, maka titik-titiknya akan semakin rendah. Titik leleh semakin rendah, sama, satu pola dengan ini karena dia terpengaruh oleh gaya London. Lalu massa jenisnya bagaimana? Sama, massa jenisnya adalah ini. Satu ruangan terisi, katakanlah ini seperti ini, ambil volume, mungkin katakanlah ambil volume sebesar ini, katakanlah ambil volume sebesar ini, maka ini cuman bisa berisi 2 sini. Kalau ini ambil volume sebesar ini, bisa jadi ini berisi 3, maka ini akan lebih berat daripada yang bawah. Hal ini seukuran volume seperti ini bisa jadi terisi apa? Bisa jadi terisi 2, satu atas sana, satu panjangnya ke sini, bisa di sini terisi 2. Satu ruangan bisa jadi ini terisi 2, ini terisi 3. Yang ini lebih berat
dalam volume yang sama ini lebih berat, ini lebih ringan lagi, ini lebih ringan lagi, sehingga dikatakan massa jenis alkana rantai lurus lebih besar daripada alkana rantai bercabang. Semakin banyak cabangnya, maka massa jenisnya semakin kecil, atau dalam ukuran volume yang sama dia beratnya lebih ringan. Begitu ya untuk sifat fisika massa jenisnya ini. Semakin banyak cabangnya, maka massa jenisnya semakin kecil. Karena dalam volume yang sama, jumlah senyawa yang menempati lebih banyak yang rantai lurus daripada rantai yang bercabang. Semakin bercabang-cabang, maka semakin sedikit yang mengisi ruangan itu. Lalu, ini untuk sifat fisika yang pertama, semakin panjang rantai karbonnya. Ini ada tabel. Jumlah atomnya C1, 2, 3, 4 sampai 20. Ini kita lihat titik-titiknya. Dari min 163 naik sampai 343 derajat Celcius. Bisa dipahami kalau semakin panjang rantai karbonnya, maka gaya Londonnya semakin besar, sehingga suhu untuk memisahkannya semakin tinggi, sehingga dikatakan titik didihnya semakin tinggi. Atau fasenya bisa diubah, ini ringan, fasenya berpola dari gas, cair, dan padat. Fasenya berpola dari fase gas, semakin panjang dia maka berubah ke padat. Gas, cair, padat. Ini ringan nempelnya, agak kuat, sangat kuat. Gaya Londonnya ini yang paling ringan, ini yang paling besar, ini yang paling kecil, ini yang paling kuat gaya Londonnya. Ini satu pola, ini titik didih, titik leleh itu adalah satu pola. Dengan catatan ini adalah sama-sama hidrokarbon rantai lurus. Ini ya untuk sifat fisika. Untuk latihan soal, untuk sifat fisika, kerjakan nomor 3. Dan nomor 6. Nomor 8. Jadi tugasnya adalah nomor 3, nomor 6, nomor 8. Silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.